Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Ilahi Rabbi. Salawat dan salam tercurah kepada pengguna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, baik itu sehat jasmani dan rohani, sudah diberikan kesehatan dan panjang umur, dimana kali ini Bang Mamat akan menyampaikan sedikit atau sekelumit cerita. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat. Beliau adalah seorang budak sahaya dari Bani Hisham, di mana sahabat ini seorang pemuda yang berkulit hitam legam, tapi keimanan beliau tidak bisa ditukar dengan apapun. Pemuda ini atau sahabat ini yang bernama Bilal bin Rabbah. Beliau adalah seorang muadzin dan senantiasa mengumandangkan suara azan ketika waktu sholat tiba. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, ketika aku Mi'raj, sendalmu terdengar atau suara sendalmu terdengar di surga." Kemudian Rasulullah bertanya, "Amalan apa yang kau lakukan sehingga suara sendalmu sampai terdengar di surga?" Kemudian Bilal bin Rabbah menjawab, "Ya Rasulullah, amalanku biasa-biasa saja. Namun aku senantiasa menjaga wuduku." Subhanallah. Seorang Bilal, budak sahaya yang dibebaskan oleh sahabat, kemudian menjadi pengikut Rasulullah SAW yang setia, mendapat jaminan surga dari Allah hanya satu amalan yang beliau dawamkan, yaitu senantiasa menjaga wudunya. Bukan saja wudu yang beliau lakukan atau Bilal lakukan semata-mata wudu lahir saja, tapi lebih daripada itu, beliau menjaga wudu dengan sebenar-benarnya, yaitu Bilal menjaga pandangan wajahnya dari hal-hal yang tercela. Bilal senantiasa menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan yang tidak bermakna. Bilal menjaga telinganya dari pendengaran-pendengaran yang tidak manfaat. Bilal menjaga langkah kakinya semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah. Dan Bilal menjaga tangannya semata-mata untuk berbuat kebajikan. Inilah wudu yang sesungguhnya yang Bilal jaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat billah yang dirahmati Allah. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, di mana bulan ini adalah bulan pendidikan buat kita. Bulan di mana kita diuji dan dilatih untuk kesabaran diri kita. Bukan saja kita menahan dari lapar, haus dan dahaga,
tetapi nafsu dan angkara murka, di mana kita menjaga lisan kita, kebiasaan kita dari sifat-sifat tercela, menjaga hawa nafsu, amarah, emosi, dan lain sebagainya. Tentunya di bulan Ramadan ini marilah kita perbanyak ucapan-ucapan yang bermakna, ucapan-ucapan yang bermanfaat, ucapan yang dimana di bulan ini penuh dengan pahala ketika lisan kita, lidah kita gunakan untuk tadarus dan membaca Al-Quran. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, tentunya dengan bulan di mana kita melatih diri, dan nanti setelah Ramadan pergi, kehidupan kita akan lebih baik. Sikap, sifat, dan perilaku kita insya Allah akan lebih baik dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan dengan itu mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah, tentunya ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, menjaga dari lapar dan haus, menjaga dari sifat tercela, hawa nafsu, kita termasuk nanti akan mendapat predikat orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dari saya Bang Mamat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.